Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Nah, bagi kalian calon award LPDP tahun 2023, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah, pada video kali ini spesial banget, aku bakal membahas terkait dengan tahapan beasiswa LPDP, yaitu tahapan kedua, yaitu tes bakat skolastik. Nah, buat kalian yang lagi mendaftar nih beasiswa LPDP tahun 2023 tahap 1, gimana? Udah pengumuman seleksi administrasi? Belum ya kayaknya. Oke, sabar aja, tunggu aja. Kayaknya soon nih pengumumannya akan segera dipublish dan kalian harus segera bersiap untuk mengikuti tes bakat skolastik. Oke. Untuk seleksi TBS atau tes bakat skolastik ini juga penting banget nih, karena di tahapan beasiswa LPDP itu ada 3 seleksi kan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi tes bakat skolastik, dan yang ketiga adalah seleksi wawancara ya atau seleksi substansi. Nah, buat kalian yang belum melampirkan LOE unconditional, kalian wajib mengikuti TBS. Sedangkan bagi kalian yang mendaftar dengan menggunakan LOE unconditional, kalian tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik ini. Oke, banyak juga yang bertanya-tanya nih terkait dengan Kak, tes bakat skolastik itu seperti apa sih? Gitu ya kan, karena kita, apalagi kita yang baru pertama kali daftar gitu ya, nggak tahu gambaran TBS itu seperti apa. Sebenarnya terkait dengan seleksi tes bakat skolastik udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya. Kalian bisa scroll ya terkait dengan video aku di channel YouTube aku terkait dengan seleksi tes bakat skolastik. Jadi sebenarnya tes bakat skolastik itu gambarannya seperti kalian mengikuti tes CPNS atau misalnya soal-soalnya itu seperti tes TPA, Bappenas gitu ya. Jadi sejenis hal tersebut untuk TBS ini. Jadi ada 3 jenis soal yang emang pasti ada nih di tes bakat skolastik. Yang pertama adalah penalaran verbal. Kemudian yang kedua adalah numerik, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. 3 jenis soal ini itu pasti ada karena apa? Dari pengalaman-pengalaman award di LPDP sebelumnya deh, sampai terakhir kemarin award di LPDP tahun 2022 tahap 2 gitu ya. Nah, 3 soal ini tuh udah pasti ada dan perlu banget kalian pelajarin satu persatu, karena nggak bisa kan kita meremehkan salah satu jenis soal. Oke, bakal kita bahas satu-satu terkait dengan jenis soal. Yang pertama adalah tes penalaran verbal. Kalau terkait dengan hal ini itu adalah seperti sinonim, antonim, kemudian kausalitas kayak gitu. Nah, tapi hal ini nggak bisa diremehin. Karena apa? Karena meskipun terlihat sederhana dan gampang nih kayaknya untuk sinonim dan antonim, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman award di sebelumnya bahwa sinonim dan antonim di LPDP itu seperti jarang mereka temuin gitu. Jadi benar-benar kalian harus banyak baca dan juga banyak berlatih soal. Untuk jenis soal yang kedua yaitu jenis soal numerik. Jenis soal numerik adalah jenis soal terkait dengan kuantitatif, yaitu terkait dengan soal matematika ya, yang bisa kita kenal dengan hal tersebut. Biasanya terkait dengan deret, kemudian aljabar, aritmatika, dan bisa juga dalam bentuk tabel ya, statistika gitu. Kemudian kita disuruh memilih jawaban yang tepat sesuai dengan data tersebut.
Nah, jenis soal numerik ini yang biasanya menjadi momok gitu ya. Misalnya lemah di matematika, tentunya kalian harus banyak berlatih. Karena intinya matematika itu kan menghitung cepat gitu ya. Gimana caranya kalian bisa mengerjakan soal numerik itu dengan cepat, dengan strategi kalian. Nah, itu tentunya harus banyak banget latihan dan mempelajari setiap jenis soal. Untuk jenis soal yang ketiga yaitu penalaran masalah. Jenis soal ini berkaitan dengan misalnya ada sebuah soal cerita gitu ya, kemudian kalian disuruh nih untuk memilih, misalnya ada sebuah langkah-langkah 1 sampai 10 gitu ya disebutin. Kemudian kalian disuruh milih langkah apa aja sih yang perlu dilakukan gitu ya, misalnya nomor berapa aja yang tepat gitu ya. Tentunya ada banyak sekali pernyataan yang menjebak di situ. Nah, di situ kemampuan pemecahan masalah kalian benar-benar diuji. Nah, dari 3 jenis soal tersebut tentunya kalian harus mempelajari ya satu persatu gitu. Nggak mungkin kan cuma belajar di numerik aja atau di penalaran verbal aja gitu kan. Karena nantinya itu akan ditotal secara keseluruhan. Dan semoga ya skor kalian itu memenuhi nih untuk lolos di tes bakat skolastik. Karena banyak banget awardee yang sebelumnya ya, calon awardee itu yang gagal di seleksi tes bakat skolastik ini. Di video ini aku juga bakal membagikan tips nih buat kalian supaya kalian lebih siap lagi untuk mengikuti tes bakat skolastik. Untuk tips yang pertama yaitu tentunya kalian harus sering berlatih atau berlatih jauh-jauh hari. Jangan sampai kalian menunggu seleksi administrasi keluar gitu ya, pengumumannya baru kalian belajar. Karena jarak antara seleksi administrasi dan juga TBS itu sangat sedikit. Kalau bisa sebelum pendaftaran LPDP kalian juga harus mempersiapkan diri nih untuk mempelajari terkait dengan tes bakat skolastik. Untuk tips yang kedua yaitu terkait dengan beberapa jenis soal yang sudah aku sebutkan tadi ya. Kalian harus tulis nih, misalnya penalaran verbal tentang apa aja, kemudian tes numerik, kemudian pemecahan masalah. Dari 3 jenis soal ini ya, kalian harus mengetahui nih, harus kenal diri kalian sendiri. Kira-kira aku yang paling lemah di bagian mana ya? Apakah penalaran verbal, ataukah numerik, ataukah pemecahan masalah. Nah, misalnya nih kalian paling lemah di bagian jenis soal numerik gitu ya. Tentunya kalian harus memberikan porsi lebih banyak waktu untuk mempelajari jenis soal numerik. Misalnya di penalaran verbal atau di pemecahan masalah ya, kalian bisa membagilah kira-kira lemahnya di mana gitu ya, dan apa yang perlu diperbaiki. Karena itu penting banget ya, dan setiap orang tentunya berbeda. Ada yang kuat di numerik, ada juga kuat di verbal, ada juga kuat di pemecahan masalah. Kalau bisa kalian semuanya tentunya harus dapat bagus nih supaya kalian bisa lolos tes bakat skolastik LPDP. Kalau ada yang tanya apakah TBS itu mudah atau enggak, jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari diri kalian sendiri, apakah kalian sudah persiapan banget atau misalnya persiapan kalian mepet-mepet gitu ya. Jadi saran aku kalian harus mempersiapkan dari sekarang ya. Misalnya kalian belum belajar sama sekali, silakan deh kalian bisa baca soal-soal tes CPNS atau misalnya TPA Bappenas. Nah, itu juga bisa jadi bahan ya untuk kalian bisa belajar terkait dengan persiapan TBS. Untuk tips yang ketiga yaitu time management. Kenapa time management? Karena ada juga teman-teman yang udah asyik ngerjain misalnya nomor 10 gitu ya, sampai lupa ke yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa kalian sudah memperkirakan, oh waktunya segini, soalnya segini. Jadi berapa kira-kira satu soal ini, misalnya satu soal 1 menit gitu ya. Jadi harus benar-benar dilatih gitu ya. Untuk melatih kemampuan kalian, kalian bisa juga nih tonton di video aku terkait dengan tes bakat skolastik. Aku udah punya di video aku ya. Ada part 1 sampai part 10, silakan dicoba semuanya. Itu juga aku udah cantumin kunci jawabannya.
Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat nih buat kalian yang mau mengikuti beasiswa LPDP tahun 2023, terutama yang tahap 1 nih, mau persiapan tes bakat skolastik. Semoga dilancarkan dan dimudahkan di semua tahapan seleksi. Sebenarnya aku juga buka mentoring LPDP ya, dari awal seleksi administrasi, TBS, dan juga wawancara. Tapi untuk tahap 1 sudah aku tutup. Nah, tapi buat kalian yang mau daftar di tahap 2, kalian bisa juga tanya-tanya terkait dengan program mentoring di Instagram pribadi aku ya. Bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silakan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Misal nggak aku balas, kalian bisa rechat atau kalian bisa komentar di salah satu video aku di YouTube ya. Berusaha semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardee.